Sekali lagi selamat pagi, selamat datang di ICA. Tadi kalau pas nge-WL pakai topi sungkan gitu. Jadi sekarang topinya dipakai. Ada alasan kenapa saya pakai topi ini. Because I feel it looks good. Karena topinya bagus. Nah, saudara, topi ini adalah special edition and premium limited edition yang kami bikin untuk merayakan 100 gedung yang sudah terbangun atas program ICA. Visi yang Tuhan berikan kepada ICA itu sudah tergenapi gitu ya. Nah, kalau Anda ada yang kepingin juga topi ini, karena kami bikin jumlahnya nggak banyak gitu. It's very limited dan hanya tersisa beberapa topi. Jadi kalau Anda berminat untuk punya topi seperti ini, karena kayaknya dengan proses ribetnya saya bikin kemarin, kayaknya saya tidak akan menambah produksinya gitu ya. Karena seribet itu membuatnya gitu. Karena kita very spesifik, kita kepingin warnanya begini, kita kepingin bahannya ini dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda ingin memilikinya, Anda bisa temui saya setelah ibadah atau hubungi teman-teman yang ada di hospitality team supaya nanti mereka bisa catat nama Anda gitu ya. Untuk mendapatkannya. Selain topi, jualan lagi, jualan dulu. Nah, ini ada yang kami produksi juga yaitu kartu flash. Flash itu Imani lah ya. Imani itu punyanya bank tertentu tit. Tapi yang ini adalah flash card edisi generasi kedua yang kami bikin officially bersama dengan BCA, Bank BCA. Jadi ini bukan stiker saudara, ini bukan stiker yang ditempel lalu Anda bisa lepas lagi. Ini langsung di print di kartunya yang melewati proses yang begitu panjang juga dengan BCA untuk kami bisa memiliki desain yang kami mau yaitu ICA and 100 Beyond. Ini flashcard yang Anda bisa top up langsung dari HP masing-masing sehingga kemudiannya bisa lebih gampang juga dan sama limited jumlahnya. Ini kalau sudah selesai saya tidak akan membuatnya lagi karena prosesnya terlalu ribet gitu. Jadi kalau Anda mau either membeli topinya atau membeli flashcard yang terbatas ini, Anda bisa sekali lagi ke meja hospitality hari ini atau hubungi saya atau any pastor untuk kami boleh catat nama Anda dan siapkan barangnya untuk Anda. Buat Anda yang sudah memesan kaos ya, kaos kan juga merchandise yang lain. Kaos yang sudah Anda beli dan Anda pesan 2 minggu yang lalu, kaosnya sudah siap untuk diambil hari ini. Kaos itu juga mohon maaf buat yang tidak ikut order kemarin kami udah nggak membukanya lagi. Jadi it's very premium, congratulations buat yang mendapatkannya gitu ya. Karena kalau enggak ya sudah tidak ada lagi kaos yang sangat terbatas itu. Dimana itu menjadi sebuah kenangan tersendiri dengan gambar gedung yang selama ini 100 gedung yang kami buat itu mempunyai struktur yang sama. Dan di kaos itu akan tergambar struktur itu ada di sana dan juga kata-kata yang menunjukkan bahwa di dalam 16 tahun ini itu yang Tuhan kerjakan. So selamat buat yang sempat mendapatkannya dan Anda bisa ambil kaos yang sudah Anda pesan itu ada di meja hospitality hari ini. Saya buka biar wajahnya nggak hitam ya kan nanti anak-anak production jadi recordingnya wajahnya hitam ya. Saya pamerin di sini aja. Jadi biar online juga bisa melihat online ya. Kalau yang mau beli Anda bisa segera kontak ICA untuk mendapatkannya. Kalau barangnya habis kita tidak akan produksi lagi. Oke, terus hal yang satu lagi yang saya mau ingatkan. Anda lihat pengumuman tentang mission trip ke Flores. Ini adalah medical mission trip. Artinya apa? Artinya bukan cuma cowok yang bisa berangkat. Artinya pria wanita Anda punya kesempatan untuk pergi mission trip ICA. Dan ini adalah medical mission trip. Medical mission trip itu di mana kita akan pergi bersama dengan dokter, beberapa dokter yang memang adalah jemaat ICA. Kemudian kita akan membuka klinik, kurang lebih seperti itu, klinik kesehatan. Dan kita akan berpindah dari satu desa ke desa lain, melayani sebanyak mungkin pasien yang kita bisa layani di hari itu. Mungkin Anda berpikir, saya nggak punya background dokter atau apotek atau hal-hal yang berhubungan dengan itu, apa yang bisa saya kerjakan? Saudara, mission trip pertama saya dengan ICA di tahun 2010 itu adalah medical mission trip. Saya nggak punya background apapun, saya termasuk orang yang nggak suka minum obat malah gitu. Tapi ternyata kehadiran kita bisa membantu connect dengan warga lokal.
kita bisa membantu para dokter untuk kita bertanya terlebih dahulu apa menjadi problemnya, kendalanya mereka, untuk kita catat, kita bantu mengukur berat badan mereka, tinggi badan dan lain sebagainya. Nanti kemudian para dokter yang akan menghandle. Terus teman-teman yang mungkin bingung harus ngapain, kita juga bisa membantu pada saat pendistribusian obat. Jadi kita juga akan bawa segitu banyak macamnya obat, jadi udah kayak apotek berjalan, rumah sakit berjalan. Dan ini satu hal yang ICA sangat value Bapak Ibu. Bukan hanya membangun gedung, tetapi kita juga mau memperlengkapi orang-orang yang ada di desa yang akan kita jangkau gitu. Malam harinya biasanya kita akan melakukan KKR, sehingga kita juga masih ada penjangkauan pada saat kita melakukan medical mission trip. Yang perlu Anda perhatikan, ini hanya dibuka 1 minggu. Jadi saran saya kalau sekarang hati Anda mulai tertarik, segera doakan lalu segera mendaftar. Kalau seatnya udah penuh atau 1 minggu ini lewat, kita akan tutup karena kita sudah harus beli tiket dan lain sebagainya. Waktunya lumayan mepet gitu ya. Ini ke Flores, biayanya 6,5, believe it or not 6,5 itu tidak akan cukup untuk mengcover semua tiket kita. Jadi pasti akan tetap ada subsidi dari ICA, tetapi yang kita perlu bayar adalah 6,5 juta per orang gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah pergi mission trip, ini aman Bapak Ibu, tidak ikut pergi naik-naik membangun kalau takut ketinggian dan lain-lain gitu. Dan ini terbuka untuk pria dan wanita. Jadi silahkan scan QR code-nya untuk mendapatkan informasi detailnya atau hubungi pastor yang ada di ini untuk Anda boleh mendapatkan jawaban dari mungkin pertanyaan Anda. Selebihnya saran saya segera mendaftar sebelum running out ya, sebelum jumlahnya running out itu. Kapan ada medical mission trip lagi setelah ini saya nggak tahu. Tapi yang terdekat adalah Flores ini. Jadi Anda boleh pertimbangkan. Oke, I think itu aja ya PR saya untuk sampaikan verbal push hari ini. Oke, so let's get into the sermon today. Saya Widianti, saya seorang pastor di ICA dan hari ini kebagian tugas ganda yaitu nge-WL dan berkhotbah bersama gitu ya. Jadi satu, jadi kayak semangat gitu kalau di ICA, semangat. Kita masuk ke dalam episode keempat dari seri khotbah Yakobus. Bahasa Inggrisnya James, tapi bahasa Indonesianya Yakobus. Yaitu Yakobus iman di dalam tindakan. Sudah 3 minggu yang lalu, sejak 3 minggu yang lalu berarti kita membahas tentang buku kitab Yakobus ini, yang kalau Anda perhatikan dan Anda ikuti, Yakobus itu sangat praktikal di dalam firman-Nya yang kita baca. Dia banyak sekali mengingatkan, menegur bagaimana kehidupan seorang Kristen sebagai pengikut Tuhan, tetapi nggak pakai basa-basi Bapak Ibu. Sangat tegas, sangat jelas, lalu kemudian berganti topik lain yang untuk diingatkan, kurang lebih seperti itu Yakobus gitu. Dan hari ini kita akan melanjutkannya, kita akan baca dari Yakobus 4 dengan judul Rendahkanlah Dirimu di Hadapan Tuhan di episode yang keempat. Kalau Anda ada kelewatan episode 1, 2, 3 silakan dibuka YouTube ICA spasi Surabaya, lalu Anda bisa ikuti khotbah-khotbah yang sebelumnya yang ada di sana terkait dengan Yakobus, iman di dalam tindakan. Yakobus ini salah satu kitab yang menurut saya tegurannya cukup paling keras, cukup menusuk dan lumayan mengganggu hati gitu. Karena dia banyak berbicara tentang, hari ini kita akan ngomongin juga tentang konflik, tentang iri hati, ada ambisi manusia di dalamnya, ada juga kesombongan manusia, ada keinginan daging kita, keinginan untuk memegang kendali. Hal-hal yang berbau dengan duniawi sampai juga tentang uang, motivasi hati, semua itu dibahas oleh Yakobus. Jujur pada saat mempersiapkan khotbah ini, mungkin saya sempat sharing pergumulan pribadi ke beberapa staf ICA. Sepulang kemarin saya take a break gitu. Saya merasa Yakobus ikut menusuk hati saya, mengganggu hati saya. Karena tepat dengan pergumulan yang waktu itu saya bawa ke hadapan Tuhan gitu. Jadi beberapa 2 minggu terakhir inilah, 2-3 minggu terakhir ini, sometimes it's good to take a break. Saya baru kembali dari cuti, dan cuti itu diperlukan karena pada saat cuti di situ saya boleh menyadari ada hal-hal yang kayaknya kok saya jadi begitu ya, kok saya jadi begini ya gitu. Salah satunya yang menurut saya mengganggu diri saya adalah saya menyadari terakhir ini tuh saya jadi gampang marah.
gampang bereaksi yang seharusnya bisa memilih begini, kenapa reaksi saya menjadi begini gitu. Pada saat ada sesuatu yang mengganggu, mungkin memang itu bukan hal yang enak gitu ya untuk memutuskan hal itu, tetapi reaksi saya itu langsung marah duluan, langsung emosi duluan, membesarkan masalah itu daripada mengecilkan dan bereaksi yang ya tapi gini kan juga nggak apa-apa gitu. Itu yang pertama yang saya sadari, kok jadi begini. Terus ada gejala di mana saya jadi ngerasa terganggu dengan orang tertentu, padahal sebenarnya saya tidak pernah ada problem pribadi dengan orang itu. Mungkin karena label atau point of view saya terhadap orang-orang tertentu, saya jadi kayak nggak suka kalau dengar nama dia disebut atau terganggu aja dengan hal itu. Nggak tahu Anda pernah merasakan seperti itu apa tidak. Terus kemudian saya menyadari mulai ada bibit-bibit kepahitan untuk hal-hal tertentu. Nah, sometimes cuti itu ada bagusnya karena tiba-tiba saya tidak lagi terpikir dengan pressure pekerjaan, kemudian saya jadi melihat kayak air itu keruh awalnya terus kemudian mengendap. Saya jadi bisa melihat, kok saya jadi terakhir ini begini, begini dan begini gitu. Kemudian saya bawa kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku jadi begini? Ini mengganggu karena saya tahu itu bukan hal yang benar, tapi saya nggak bisa apa-apa dan saya nggak tahu itu muncul dari mana gitu. Pertanyaan itu saya bawa kepada Tuhan. Lalu kemudian saya pulang dari cuti, saya dikasih tahu C. Silvi malahan gitu ya. Karena kalau saya udah cuti saya nggak mau lihat yang namanya kerjaan dan lain sebagainya. Handphone sudah saya tutup. Itu perlu waktu untuk tenang. Nah kemudian C. Silvi mengingatkan, hari ini kamu ke jadwal WL tapi kamu juga khotbah loh. Really? Kok bisa-bisanya combo gitu ya. Lalu pulang dan melihat tema khotbahnya adalah tentang rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Saya belum tahu detailnya tentang apa Bapak Ibu. Kemudian ketika minggu lalu saya benar-benar ambil waktu untuk mempersiapkan diri. Saya ingat saya ada di office depan, saya membaca guideline yang sudah dibikin oleh para pastor yang sudah mempersiapkan khotbah ini. Saya cuma bisa nangis karena disitulah jawaban Tuhan. Jadi khotbah hari ini yang Yakobus ingatkan kepada kita semua itu terlebih dahulu harus menusuk saya dulu. Saya harus mengevaluasi diri dulu sebelum kemudian saya berani untuk menyampaikannya. Ini curhat para pastor gitu. Minggu lalu Pastor JV ketika dia berkhotbah, dia katakan bahwa apa yang kita sampaikan juga akan dipakai untuk mengukur diri kita gitu. Itu kadang yang membuat takut gitu ya jadi pastor, bisa-bisanya berkhotbah. Tapi gini saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini masih pasien loh tentang hal ini. Saya merasa kayak gak layak untuk menyampaikannya di depan orang lain. Tetapi di saat yang sama, kebenaran-Mu Tuhan memenangkanku. Dan saya gak bisa menahan kebenaran ini untuk tidak disampaikan kepada orang lain gitu. Jadi disitulah yang selalu kemudian kami sebagai pastor itu diingatkan kembali. To stay humble bahwa kami hanyalah messenger. Firman-Nya tetaplah firman Tuhan. Kami hanya pengantar surat itu gitu. Dan kadangkala yang mengantarkan surat itu juga yang tertegur terlebih dahulu. Nah, pada saat mempersiapkan khotbah ini kemudian saya sadar bahwa konflik-konflik yang tadi contoh yang saya sebutkan itu adalah yang ada di permukaan. Tetapi yang ada di dalamnya adalah layer lain yang menguasai hati saya sehingga saya bereaksi demikian. Apa yang ada di layer di dalam itu? Kalau saya mau jujur kepada diri, ada rasa iri hati, mulai ada bibit rasa insecure di situ. Ada rasa ingin mengontrol apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ingin memegang kendali untuk boleh memutuskan apapun yang terjadi dalam kehidupanku itu adalah hakku untuk memutuskannya. Pikiran yang seperti itu. Ada rasa kecewa yang pernah terjadi di situ yang tidak saya bereskan dan itu menjadi bibit kepahitan. Dan mungkin pikiran-pikiran negatif tentang orang-orang tertentu yang tidak saya bereskan di situ dan semakin menjadi besar. Saya sadar dari hal itu semua bahwa masalah terbesar saya bukan dengan orang lain. Tapi masalah terbesar itu ada di dalam hati saya. Dan Yakobus yang harus saya khotbahkan hari ini membahas exactly about that, tentang hal itu. Di Yakobus 4 ayat 1. Di situ dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bayangin ya. Saya punya konflik-konflik ini, saya nanya kepada Tuhan belum ada jawabannya, terus kemudian saya duduk untuk
mempersiapkan khotbah. Ayat pertama yang dari khotbah ini bilang seperti ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Tanda tanya. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Apa enggak merasa tertusuk-tusuk, tertampar-tampar oleh ayat pertama yang dibaca gitu ya. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa banyak konflik yang di luar itu sebenarnya berasal dari perang di dalam hatinya kita sendiri. Banyak konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu diawali karena ada perang di dalam yang gak kelihatan, kemudian itu muncul menjadi konflik-konflik yang ada di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar bahwa hidup serupa Kristus, ya semua follower of Jesus, semua pengikut Tuhan itu kan ingin hidup kita semakin serupa Kristus. Hidup serupa Kristus dimulai pada saat kita berhenti memusatkan hidup pada diri sendiri. Harus dimulai dari berhenti memusatkan hidup perhatian kita hanya kepada diri kita sendiri. Kemudian kita merendahkan hati, lalu kita menyerahkannya kepada Tuhan untuk Tuhan boleh pegang kendali. Saya mau ulangi sekali lagi, patternnya harus seperti itu. Bahwa ketika kita ingin menjadi follower of Jesus, kita bilang bahwa hidupku Tuhan, aku ingin hidupku ini bisa semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu harus dimulai untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus berhenti berpusat kepada fokus kepada diri kita. Kita rendahkan diri kita, tahu posisi kita bahwa kita ini manusia yang diciptakan dan Dia adalah Tuhan. Yang karena kita mau serupa dengan Dia. Untuk itu bisa terjadi maka kita harus menyerahkan hidup ini untuk Tuhan boleh pegang kendali dan atur semua di dalam kehidupan kita. Jadi sering kali kembali ke pertanyaan pertama itu tadi, memusatkan perhatian kepada diri sendiri. Pertanyaannya, masalah terbesar sering kali bukan pada keadaan kita tetapi kepada diri kita, bertanya kepada diri kita, siapa yang sedang kita dudukkan di dalam tahta kehidupan kita. Apakah itu Tuhan yang kita katakan Engkau adalah Raja, yang kita nyanyikan bersama-sama, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Apakah Dia yang duduk bertahta di dalam kehidupan kita? Atau kita sedang menggusur Tuhan dan kita yang bertata di dalam kehidupan kita. Saudara, ini adalah air. Ya, semua tahu ini air. Air ini jernih gitu ya. Tenang, bersih, tidak ada masalah di dalamnya. Lalu kemudian satu hal terjadi. Rasa kecewa, rasa iri hati, orang lain melakukan hal yang kita gak suka, insecurity yang terjadi di dalam kehidupan kita, rasa galau yang tidak kita perhatikan, semua pelan-pelan mulai terjadi dalam kehidupan kita. Masih putih saudara, mulai tercemar. Pada saat saya goncangkan botol ini, semuanya langsung menjadi hitam. Tidak ada lagi air yang putih bening tadi. Semuanya seketika berubah menjadi hitam pada saat hanya dengan satu goncangan. Hidup kita begitu saudara. Awalnya tenang, kita pikir everything is fine, kita sibuk dengan pekerjaan kita fokus dengan apa yang menjadi things to do-nya kita fokus kepada kewajiban-kewajiban kita. Everything is fine, normal, like usual. Tapi pada waktu tekanan datang, pada waktu orang mengecewakan kita, rasa takut itu muncul. Lalu kita merasa kita tidak bisa mengontrol keadaan itu, hanya dengan satu guncangan, satu hal terjadi dalam kehidupan kita. Baru di sana kita melihat pada di dalamnya sebenarnya hati kita sehitam itu. Sudah terkontaminasi. Baru kelihatan isi hati kita yang sebenarnya. Saudara, sering kali konflik yang ada di luar yang kita lihat itu enggak karuan hidupnya itu dimulai dari apa yang ada di dalam. Tercermin keluar. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita tentang hal-hal ini bukan untuk mempermalukan kita. Hari ini Tuhan sedang mengundang kita untuk Dia mau pulihkan hati kita. Yang mungkin kita enggak sadari sedang tercemar. Dan satu masalah di dalam hidupmu,
akan memperlihatkan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Tuhan sedang tidak menghakimi kita pagi ini, tetapi Dia sedang mengundang kita menyadari hal itu untuk kemudian kita boleh berserah dan Tuhan bisa pulihkan hati kita. Mari kita baca bersama dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Tadi kita baru baca ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Wow. Berangkat dari ayat pertama. Bukankah itu datangnya dari hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuhmu? Lalu merembet semua ya, sampai kita mengingini sesuatu, tidak memperolehnya, kita membunuh, kita iri hati, tidak mencapai tujuan, berketengkar, berkelahi. Lalu kita berdoa, tapi berdoanya juga gak benar, karena berdoanya salah berdoa. Kita minta untuk memuaskan hawa nafsunya. Yakobus tidak mulai dengan menyalahkan keadaan itu, dia memulai dari ayat pertama. Ada sengketa di dalam hatinya kita. Seringkali seperti pertanyaan saya tadi, saya marah karena orang itu. Saya marah karena dia begini kepada saya. Saya kecewa karena dia memperlakukan saya seperti ini. Saya marah karena situasinya tidak berpihak kepada saya dan lain sebagainya. Tapi Yakobus mengajak kita bertanya lebih dalam, saudara. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Karena mungkin akar masalahnya seperti yang tadi kita kulik sebentar. Apakah ada iri hati di sana? Apakah ada insecurity? Yang kita ini sedang tidak mau jujur kepada diri kita. Apakah ada rasa takut kehilangan sehingga kita berusaha untuk memegang erat semuanya. Apakah kita sedang haus kontrol di dalam kehidupan kita karena ingin bisa memutuskan apapun sesuai dengan kehendak saya, kita harus pegang kendali. Karena kita takut kehilangan kendali itu. Ada ego di dalam yang lebih besar dan menutupi semua pikiran kita. Ada keinginan-keinginan pribadi diri kita yang mungkin itu belum tentu benar. Saudara, pada saat kita semakin menggenggam sesuatu, disitulah tangan kita menjadi lelah, hati kita lelah. Pada saat kita terus menggenggam keinginan-keinginan daging itu tadi, disitulah yang membuat kita capek, lelah, dan kita burn out di dalam kehidupan kita. Banyak orang ingin damai di dalam hidupnya, tetapi tidak mau melewati yang namanya pertobatan. Kadangkala kita ingin berkat datang dari Tuhan, tetapi kita nggak mau pada saat kita harus menyerahkan diri kepada rencananya Tuhan. Kita ingin Tuhan hadir memperbaiki keadaan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau izinkan Tuhan untuk menyentuh hatinya kita. Saudara, menjadi serupa Kristus harus dimulai saat kita mengizinkan Tuhan untuk bisa mengubahkan hati kita terlebih dahulu. Disitulah perubahan baru akan terjadi. Disitulah air yang gelap ini boleh Tuhan murnikan kembali untuk menjadi baik gitu. Jadi poin yang pertama bahwa konflik yang di luar seringkali itu menunjukkan perang yang ada di dalam. Saya nggak tahu apakah Anda juga mengalami konflik seperti yang pergumulan yang saya alami. Karena saya tidak menyadari konflik ini adalah hal yang it's not actually okay gitu. Saya merasa it's fine. Saya tetap bisa bekerja, saya tetap menghasilkan sesuatu, saya tetap punya teman, everything is fine. Tapi saya nggak menyadari bahwa konflik-konflik kecil-kecil itu muncul karena sesuatu yang harus dibereskan di dalam. Dan itu dimulai dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita lanjutkan dari ayat yang tadi kita baca, ke ayat keempat sampai keenam. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Kata yang keras yang dipakai oleh Yakobus, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah.
Saudara, artinya bukan kita tidak boleh hidup di dunia ini, mau gak mau kita hidup di dunia ini gitu. Tetapi jangan sampai pada saat kita hidup di dunia ini tanpa kita sadari nilai-nilai dunia itu yang menjadi sistem di hati kita. Dunia mengajarkan bahwa semua harus tentang kita. Kita harus menang, kita harus menjadi yang paling depan, kita harus jadi orang yang dipuji, mendapatkan likes yang paling banyak. Kita harus mengontrol apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus bisa dilihat orang-orang itu berhasil, apa pencapaian di dalam hidupmu. Dan Anda bisa mendapatkan apa yang Anda mau gitu. Saya nggak tahu Anda punya threads apa enggak ya. Saya suka threads akhir-akhir ini daripada Instagram. Di threads itu kan ada banyak orang menyuarakan apa yang menjadi pikiran mereka, pendapat mereka gitu. Terakhir ini saya notice suatu tren yang menurut saya kalau tidak hati-hati ini akan lumayan bahaya. Di mana dunia zaman sekarang pola pikir ini menormalisasi banyak hal yang seharusnya tidak dinormalisasikan. Kalau misalnya kemarin atau mungkin Anda sempat notice ada yang namanya date cancel because gitu. Jadi ceritanya orang-orang ini sedang berusaha untuk dating, mereka mengenal orang lain, tetapi langsung gak jadi karena hal ini, karena hal ini. Saudara, kalau dibaca banyak sekali itu yang alasannya kayak receh banget gitu. Tetapi mereka langsung mundur dan tidak mau karena itu gak nyaman. They don't want to work on it gitu. Terlepas apapun yang menjadi tulisan itu, di situ saya melihat satu pola bahwa kayak gampang banget untuk nggak mau karena ini nggak nyaman buat saya. Date cancel karena dia nggak bisa pronounce bahasa Inggris dengan baik. Date cancel karena dia nggak mau makan di kantin. Date cancel karena dia nggak bayarin saya di pertemuan pertama dan lain sebagainya. Saudara, ada banyak sekali hal-hal yang tanpa disadari itu menjadi normal gitu. Hal ini seakan-akan kalau nggak begitu maka itu nggak benar gitu. Banyak orang menyuarakan pendapatnya dan ini adalah yang dikatakan oleh ayat ini. Ketika kita menjadi sama dengan dunia, bukan tentu itu yang Tuhan mau untuk kita miliki di dalam hidupnya kita. Tanpa kita sadari cara pikir dunia ini menjadi masuk ke hati kita sebagai orang yang percaya. Roma 12 ayat 2, ayat yang sangat terkenal yang mungkin kita sudah di luar kepala kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya kan? Karena dunia pattern itu ketika dinormalisasi akan membuat kita jadi orang-orang yang membandingkan diri hidup kita dengan orang lain. Kita menjadi orang yang mudah iri, kok dia bisa pergi ke sana saya nggak bisa. Kok dia bisa punya itu saya nggak bisa. Kok dia punya pacar saya nggak punya pacar. Kok dia bisa melakukan ini dan itu tapi saya nggak bisa. Hidup demi image, hidup demi likes. Kok likes saya cuma sedikit sementara likesnya dia banyak. Kok YouTube saya yang nonton banyak tapi YouTube saya nonton kurang banyak kok bisa orang itu banyak dan lain sebagainya. Haus validasi, menjadi sulit bersyukur, menjadi sulit percaya dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Kan tetapi kasih karunia Tuhan yang tadi Yakobus bilang akan selalu memanggil kita pulang. Kalau kita anak-anaknya Tuhan, saya tahu Tuhan bisa memanggil anak-anaknya untuk pulang. Saudara, Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna dulu sebelum kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta Anda untuk menjadi sempurna, benahin semua dirimu dulu baru kamu layak untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita apa adanya pada saat kita apa adanya. Yakobus 4 ayat 6 tadi, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kadangkala ketika kita tidak mau datang kembali kepada Tuhan, mungkin Anda sedang tidak sadar kita sedang congkak di hadapan Tuhan. Merasa diri bisa membenarkan diri dulu baru akan kembali kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihani yang rendah hati. Kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita bukanlah izin untuk kita hidup setengah-setengah. Do not abuse the grace that we have received. Kasih karunia, kadang-kala kita berpikir, aku akan main sesukaku, aku akan hidup dengan sesuka saya, toh saya sudah dapat kasih karunia dari Tuhan. Saya bisa hidup begini dan begitu. Saya bisa hidup sesuai mau dunia
Dan kemudian nanti saya akan datang ke gereja. Saudara, kasih karunia yang kita terima bukanlah untuk kita permainkan di dua dunia seperti ini. Tetapi kasih karunia yang kita terima adalah kekuatan yang bisa membawa kita kembali kepada Tuhan, apapun kondisi kita. Kasih karunia yang Anda terima, setiap kita terima pada saat kita menyatakan bahwa Tuhan adalah juru selamat saya. Kasih karunia yang diberikan itu adalah kekuatan yang memampukan kita untuk boleh kembali kepada Tuhan, apapun yang Anda hadapi di dalam kehidupanmu. Bukan untuk kita permainkan kebebasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita atas nama kasih karunia. Saudara, Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna terlebih dulu untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Dia mengundang kita untuk datang apa adanya. Saudara, dunia boleh menarik hati kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan akan selalu memanggil kita untuk boleh kembali. Untuk itu bisa terjadi, jalan keluarnya adalah merendahkan diri kita dan mendekat kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10 kita lanjutkan. Karena itu tundukkanlah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu ganti dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Sekali lagi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Langkah yang sangat jelas, yang very practical yang Yakobus tuliskan tadi. Tunduk kepada Tuhan, melawan iblis, datang mendekat kepada Tuhan, membersihkan hati dan merendahkan diri kita. Saudara, sekali lagi, kemenangan rohani untuk bisa terjadi dalam kehidupanmu dimulai dari penyerahan diri kepada Tuhan. Bukan kendali yang berusaha kamu pegang untuk melawan semua itu, tetapi hati yang mau berserah. Tuhan, you have your way. Tuhan lakukan apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita ingin melawan, ada keinginan untuk melawan semua itu. Tetapi kita gak mau serahkan diri kita untuk dibentuk, dibersihkan sekali lagi oleh Tuhan. Padahal damai yang kita cari dalam hidup baru datang pada saat kita surrender. Damai baru bisa kita rasakan pada saat kita berhenti kemudian kita surrender, menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Pemulihan baru akan terjadi pada saat kita bisa berani jujur di hadapan Tuhan. Baru di situ langkah pemulihan bisa terjadi. Dan kekuatan datang pada saat kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan diri kita sendiri. Ayat 8 yang tadi kita baca, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudara, ayat ini penuh dengan kasih. Tuhan cuma minta kita datang kembali. Tuhan gak minta bereskan dulu hidupmu, baru kemudian kamu mendekat kepadaku. Tapi Tuhan katakan, datang, dekat kepadaku dan aku akan dekat kepadamu. Boleh panggil C. Julia, I think. Or, I think just C. Julia will be okay. Saudara, Yakobus juga bukan cuma ngomongin konflik gitu. Kalau Anda baca selanjutnya dia juga berbicara tentang uang, tentang greed, tentang rakusnya kita kepada harta duniawi. Saya gak masuk ke sana. Karena semua dimulai dari konflik yang ada di dalam diri kita. Konflik itu, peperangan yang ada di dalam itu yang seringkali kita tidak memilih untuk lihat. Tapi kita project itu kepada orang lain. Kita berusaha temukan nama lain untuk boleh menanggung apa yang menjadi masalah di dalam hidup kita. Kita akan mencari nama lain yang bisa menurut kita bertanggung jawab untuk menyelesaikannya buat kita. Peperangan itu dimulai dari dalam. Minggu ini apa yang bisa kita lakukan, saudara? Untuk boleh menjadi seorang pengikut Tuhan yang bertindak di dalam imannya kita. Hal yang pertama, karena ini gak ada orang lain yang bisa lakukan untuk Anda. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan di mana Anda boleh berani memeriksa hati Anda sendiri. Sebelum kita melemparkan
orang lain untuk menanggung hal yang sebenarnya problemnya ada di dalam diri kita, mungkin kita bisa bertanya, Tuhan, bagaimana kondisi hati saya? Apa yang sedang terjadi di dalam hatiku? Apakah ada hal yang tidak benar di sana yang seharusnya saya bereskan tapi saya belum lihat? Semua dimulai dari pertanyaan itu dulu, saudara. Karena pertanyaan itu menunjukkan bahwa kita mengakui, wait, saya tidak sepenuhnya benar. Saya perlu Tuhan. Kita memulai untuk merendahkan hatinya kita di hadapan Tuhan. Karena kita mulai mengizinkan Tuhan untuk masuk dan memeriksa hati kita. Apa yang tidak benar di sana. Lalu mungkin sudah saatnya Anda melepaskan genggaman. Pada saat saya ngomong ini, saya juga sedang bicara kepada seorang BB, diri saya sendiri. Saya juga pasien yang sedang berobat jalan di dalam hal ini. Saya rasa teman-teman yang bekerja dekat dengan saya, Anda tahu, saya juga mengalami pergumulan ini. Mungkin pertanyaan pertama tadi, apabila itu mulai dinyatakan oleh Tuhan, hal yang selanjutnya kita lakukan melepaskan genggaman kita. Yang terlalu erat itu tentang kontrol, tentang egonya kita, dengan kepahitan yang saya pilih untuk pegang, dengan ambisi yang kita mau, keinginan pribadi, pengakuan, kebutuhan untuk rasa aman itu, mungkin itu harus kita lepaskan perlahan. Dan kemudian kembali mendekat kepada Tuhan. Saudara, contoh nyata, seseorang yang aktif di gereja, seseorang yang aktif pelayanan, seseorang yang melakukan banyak hal di gereja, saudara, belum tentu kondisi hati kita selalu benar. Butuh keberanian untuk ngomong ini gitu ya. Kan Anda lihat saya aktif melakukan segala macam hal di gereja. Tapi di situ satu titik itu Tuhan ingatkan, Bebe, kamu melakukan semua ini baik. Tapi kamu gak sadar hatimu sedang kamu bawa pergi dari aku. Bahwa hati kita harus kita bawa kembali kepada Tuhan. Untuk Tuhan, kita izinkan Tuhan untuk membenahi kembali apa yang ada di dalamnya, saudara. Bukan cuma hadir di gereja, bukan cuma aktif pelayanan, tetapi bagaimana hatimu, apa yang ada di dalam situ. Apakah kau bawa hatimu kepada Tuhan pada saat kamu ada di gereja, pada saat kamu membaca firman-Nya Tuhan, di mana hatimu berada. Karena ternyata mengevaluasi hati bukan setahun sekali, Bapak Ibu. Mengevaluasi hati perlu dengan konstan kita lakukan. Sedikit demi sedikit, sebelum seperti yang kita lihat tadi. Pada saat air itu mulai, tinta itu mulai masuk di dalam air itu, kalau itu tidak dibereskan, satu persatu itu yang membuat semuanya menjadi keruh dan hitam. Kita capek bukan karena Tuhan sedang jauh. Kita capek, kita merasa masalah terjadi dalam hidup kita bukan karena Tuhan jauh, tetapi kita yang sedang menjadi orang yang bebal. Yang tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Yang tidak mau surrender di hadapan Tuhan. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Hari ini Tuhan tidak sedang meminta kita untuk menjadi orang yang sempurna. Tuhan hanya bertanya kepada kita, maukah kamu sekali lagi menyerahkan hatimu kepadaku untuk aku periksa, untuk aku boleh benarkan kembali sesuai dengan rencanaku di dalam kehidupanmu. Karena hidup serupa Kristus dimulai bukan dari kekuatan diri kita, tetapi dari hati yang mau direndahkan di hadapan Tuhan dan diserahkan kepada Tuhan. Kalau hari ini Anda mungkin diingatkan, apakah hati kita mulai jauh daripada Tuhan? Apakah juga ada kepahitan di sana? Apakah ada iri hati? Apakah ada ambisi, keinginan untuk mengontrol segala sesuatu? Di mana dunia mulai mengambil alih posisinya Tuhan. Pikiran-pikiran duniawi itu mulai menjadi sistem di dalam pikiran kita dan di hati kita. Mari ambil waktu tenang di hadapan Tuhan masing-masing. Menggeser diri kita dari tahta hidup kita. Dan mengizinkan Tuhan kembali bertahta di tempat itu. Mari kita merendahkan diri kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Press that reset button sekali lagi. Rendah diri, merendahkan hati, bukan rendah diri.
hal yang berbeda. Rendah hati itu adalah posisi yang tahu diri, saudara. Di mana kita ini manusia dan Dia adalah Tuhan. Tuhan gak ciptakan kita untuk menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari ambil waktu untuk datang jujur kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami datang dengan hati yang terbuka. Hati yang apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan, meskipun kami coba tutupi hati itu, Tuhan bisa melihat sedalam-dalamnya hati kami. Dan kami mengakui Tuhan, seringkali kami lebih memilih untuk mengikuti keinginan daging kami, keinginan diri kami, hawa nafsu kami, lebih daripada menginginkan kehendaknya Tuhan. Tuhan, ampuni kami untuk semua iri hati, kesombongan, kepahitan, ambisi pribadi kami Tuhan, keinginan kami untuk mengontrol semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan ajar kami sekali lagi pagi ini Tuhan, untuk berani dan mau rela merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk mau melangkah mendekat kepada Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, pulihkan hati kami, karena hanya Engkau yang mampu melakukannya. Pemulihan terjadi oleh karena kuat kuasa dan anugerah kasih karunia Tuhan. Kami mau semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Kami mau Tuhan bantu kami membereskan konflik perang yang ada di dalam. Yang berkecamuk di dalam, yang kadang-kala kami gak tahu bagaimana menyelesaikannya Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah lebih keras dengan cara yang kami boleh mengerti. Sehingga kami tidak berjalan lebih jauh. Sehingga botol kehidupan kami ini tidak semakin hitam pekat Tuhan. Tetapi ada saatnya kami minta Tuhan untuk kembali murnikan itu semua. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk melakukannya. Kami kembali kepada Sang Pencipta itu, Sang Pemilik kehidupan kami, yang menanti kami untuk boleh kembali pulang dan dibenarkan di hadapan Tuhan, lalu berjalan lagi bersama dengan Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, angkat kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia kepada hati yang mau rendah hati itu. Kiranya Tuhan mendekatkan dirinya kepada setiap kita, hati yang mau berserah itu. Dan kiranya hidup kita boleh semakin dibentuk serupa dengan Kristus hari demi hari, oleh karena kasih karunia dan kasih sayangnya Tuhan kepada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Anda sudah beribadah bersama dengan kami di ICA pagi ini. Saudara, pemulihan datangnya dari Tuhan. Kiranya Anda boleh punya waktu tenang bersama dengan Tuhan di minggu ini untuk semakin diperbarui. Tuhan berkati. God bless you. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Medical Mission Trip ke Flores akan dilaksanakan pada 22 sampai 26 Juni dengan harga 6,5 juta dan terbuka untuk pria dan wanita. Kita akan mengadakan layanan klinik kesehatan di beberapa daerah di Flores. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 7 Juni. Jadi scan QR Code ini untuk informasi lebih lanjut. ICA Kids Camp akan diadakan pada tanggal 23 hingga 25 Juni. Harga tiket adalah Rp700.000. Scan QR Code ini dan segera daftarkan anak Anda. ICA sedang membuka lowongan untuk posisi koordinator kids untuk ICA East. Posisi ini bersifat part-time dan membutuhkan kerjasama dengan tim ICA Kids serta untuk mengatur jadwal volunteers. Untuk informasi lebih lanjut silakan email ke hrd@icasby.com. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar
atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.